motor diesel. Ya, unjuk kerja motor diesel. Unjuk kerja atau prestasi suatu mesin, engine performance, sering disebut unjuk kerja suatu engine yang mempunyai hubungan erat dengan cara pengoperasian dan dari engine itu sendiri. Unjuk kerja engine biasanya ditunjukkan dalam suatu grafik yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya sebagai tes yang dilakukan. Ya, jadi produk manapun yang ditampilkan di dalam spesifikasi itu adalah yang terbaik, ya, efisiensi yang maksimum, efisiensinya maksimum. Masing-masing tipe dari suatu engine, ya, mesin penggerak, akan memiliki grafik unjuk kerja yang berbeda-beda. Grafik unjuk kerja dari suatu engine berkaitan langsung dengan beberapa hal berikut ini. Wah, ini ada A, B, C, D, E, F. Daya yang dihasilkan, peak horsepower. Tekanan efektif rata-rata, peak mean effective pressure. Torsi, pemakaian bahan bakar spesifik, efisiensi mekanik, putaran per menit. Ini pada umumnya di engine itu performanya akan tampil seperti ini. Bisa berupa grafik, bisa berupa data tulis, ya, data tertulis. Oke. Parameter tersebut di atas dituangkan pada grafik seperti ini, ya, seperti gambar ini. Oke, kita lihat sekarang. Yang bawah itu adalah putaran per menit, ini putaran per menit atau revolution per menit, RPM. Ya, kita ambil contoh tadi mesin diesel, ya, 0,800 RPM, 1.600 RPM, 2.400, 3.200. Nah, harapannya besok, ya, kalau praktikum, ya, praktikum mesin penggerak mula begitu, Mas Ganda akan buat berupa seperti ini sebetulnya. Cuman kondisi mesin kita, diesel engine, diesel testbed, diesel engine testbed itu di dalam sepertinya belum siap. Ya, tapi arahnya nanti akan seperti ini. Terus yang kiri ini adalah momen putar, ya, momen puntir atau momen putar. Karena itu berputar, kilogram meter, atau kalau satuan lain pound feet. Terus yang kanan ini daya poros PS, ya, PS ini identik dengan horsepower. Ini Jerman, ini PS ini Jerman. 1 PS itu sama dengan HP metrik, 1 HP metrik. 1 HP metrik. Coba sekarang perhatikan, ya, perhatikan ini daya poros. Ya, ini kurva yang ini, coba ini daya poros, ya, daya poros naik proporsional dengan putar. Terus yang bawah ini perhatikan, ya, perhatikan ini adalah kerugian mekanis. Jadi kerugian mekanis itu gesekan-gesekan baik itu antar bearing, gesekan antara pergerakan katup-katup itu, ya, terhadap rumah katup itu juga ada gesekan. Kita lihat semakin tinggi putaran, ya, tidak proporsional. Ini kayak cekung, ya, cepat kalau putaran tinggi, putarannya makin tinggi, kerugian mekanisnya makin besar. Nah, ini adalah daya
indikator, ya, daya indikator, daya hasil pembakaran. Ya, makin tinggi juga putaran, makin tinggi juga makin bagus. Ya, makin bagus. Terus yang di atas ini adalah momen putar poros, torsi. Nah, ini torsi. Ini perhatikan ini, ya, perhatikan naik. Setelah pada putaran tertentu, putarannya dipercepat, dia justru torsinya akan loss, hilang, akan loss atau Jadi inilah grafik penampilan dari suatu mesin diesel tipikal, ya, tipikal. Jadi bisa ditampilkan berupa grafik, bisa ditampilkan berupa data tertulis. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Oke, bentar. Nah, urut sekarang, absennya saya urut. Mas Nur Ilham. Nur Ilham. Iya, Pak. Halo. Halo, Nur Pak. Ilham. Iya, Gambarnya Pak. masih kelihatan. Gambarnya masih kelihatan, ya. Masih, Pak. Gambarnya masih kelihatan, ya. Oke. Yang di atas tadi gambar ini adalah momen putar cross. Momen itu apa, Mas? Momen putar. Apa itu momen? Torsi. Momen putar. Apa? Gimana, Pak? Putus-putus, Pak, suaranya. Momen putar. Momen itu apa? Momen putar atau torsi. Momen putar. Di ilmu elemen mesin juga ada momen putar, torsi. Ya, toh. Di ilmu pompa kompresor nanti juga akan ketemu momen putar, ya, torsi. Momen putar sama dengan torsi. Definisinya apa? Gerakan berupa dorongan, Pak. Jadi antara piston Dorongan. dan poros engkol. Tuh, dorongan antara piston dan poros engkol. Gambar kelihatan, ya, ini gambar, ya. Ya, Kelihatan, Pak. ya, Mas, ya. Satuannya apa, Mas? Notasi satuan momen putar itu apa? Ya, Kilometer lanjut. per second, Pak. Kilometer per second apa, Mas? Kilometer per second. Oke. Mas Prayoga Adi. Saya ingin PMK2A ini kalau baca gambar jawabnya cepat dan bisa menginterpretasi grafik atau gambar. Prayogi ya, makasih Mas Ilham. Hadir, Pak. Sekarang Prayoga Adi, sorry. Iya, hadir, Pak. Hadir, Prayoga Adi. Hadir. Oke, masih terkait supaya satu kelas paham nih. Terkait dengan momen putar. Pertanyaannya, satuan atau notasi momen itu apa? Newton meter ya, Pak? Apa? Newton meter, Pak. Betul. Di gambar ini satuannya apa? Mana, Pak? Di gambar ini, Mas, gambar yang dilihat ini. Satuan momen putar apa?
satuan atau notasi? Gambarnya kelihatan ya ini ya. Kelihatan, Pak. Apa Mas? Satuannya. Satuan momen putar pada gambar ini apa? Notasinya apa? Notasi momen itu T atau M. Satuannya apa? M per M, M min KG ya, Pak? Apa Mas? MKG ya, Pak? MKG. MKG itu apa? Kalau diperpanjang apa Mas? Ayo. Wah ini dengan Meter kilogram ya, Pak? iya, meter kilogram atau kilogram meter dibolak-balik boleh, atau pound feet ya. Pound feet itu adalah satuan momen, atau gaya kali jarak itu adalah momen ya. Itu akan dipakai terus Mas di ilmu apapun ya. Momen itu gaya kali jarak. Iya, Pak. Momen, jangan lupa Mas. Pertanyaan lagi Mas Prayoga. Ya, Pak. Pada momen putar diperoleh harga tertinggi pada putaran berapa di gambar ini? 34 ya, Pak? Loh, mana? 100. Pertanyaannya, pada harga tertinggi momen putar, putaran porosnya berapa? 1.600 ya, Pak? Nah, itu Mas, 1.600 putaran. Ya Mas ya. Ya, Pak. Kalau sekarang putarannya 3.200, torsinya berapa? 3.200 RPM. Torsinya berapa? 1.200. Momen putarnya. Di gambar ini Mas, cepet Mas. 28, Pak. 28. Oke. Kalau 1.600 RPM momen putarnya 30 berapa? 34 lah kira-kira begitu. Nah, ini menandakan semuanya mesin itu semakin digenjot putarannya, belum tentu momen putarnya itu proporsional naik ya. Ini yang biasa ngebut. Coba kalau pakai sepeda motor, putarannya digas kencang begitu, kadang-kadang malah torsinya hilang ya, tidak mau lari. Nah, itulah bahwa kalau putaran cepat tinggi belum tentu torsinya tinggi, kan begitu, makin turun. Ini sudah dilakukan penyelidikan penelitian. Torsi yang terbaik untuk kurva seperti ini 1.600 RPM. Oke, ini perlu dipahami dulu. Suatu saat Mas dan Mbak, kalau nanti ujian KKW, ujian skripsi, gambar yang ditampilkan harus dipahami dan bacanya harus benar. Ya, grafik, gambar itu harus dipahami. Oke, coba lagi nih, siap-siap loh yang lain ya. Saya ingin Rifat. Halo Rifat. Hadir, Pak. Rifat jadi. Rifat jadi. Oke. Apa yang dimaksud dengan daya indikator? Nah ini kan ada tulisan ini ya, daya indikator. Bentar, Pak. Gak apa-apa. Daya indikator. Ayo silahkan. Di tingkat 1 sudah pernah disinggung. Ya. Daya yang dihasilkan dalam silinder, Pak. Daya yang dihasilkan dalam silinder ya, atau indikator horsepower. Ya, indikator horsepower. Oke. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ini giliran Sopo. Nomor absen berikut. Sudah. Alvito tadi udah tak tanya ya, Alvito ya. Sudah, Pak.
Udah, biar imbang nih. Farhan, mana Farhan? Iya, Pak. Putra? Yo, Farhan. Coba ini masih sekitar gambar ini aja. Gambar ini kalau dipakai diskusi bisa lama. Ya, ada daya indikator terletak di dalam silinder hasil dari panas, pembakaran, bahan bakar. Indikator kan panas nih ya. Indikator kan panas. Pertanyaan berikut, apa itu daya poros? Nah, daya poros. Tes. Ya, apa Mas daya poros? Momen putar pada suatu putaran mesin ya, Pak. Loh, Putaran poros pada engkol. pertanyaannya ini loh Mas. Apa itu daya poros? Tadi kan daya indikator, daya yang dihasilkan dari proses pembakaran terletak di dalam silinder. Nah, sekarang apa itu daya poros? Nah, dari kalimat ini dulu. Apa itu daya poros? Belum? Iya, Pak. Apa? Daya poros apa, Mas? Farhan? Dilanjut. Ya, weh. Dengarkan Daya dulu ya. efektif itu, Pak. Dari No, ya. suatu daya indikator, Pak. Jadi Tuh, daya efektif pada poros yang digunakan untuk mengatasi beban kendaraan. Iya. Loh. Atau momen putar pada suatu mesin putaran tertentu setiap satuan waktu. Oke, ya itu jawabannya bisa terlalu panjang tapi belum pas ya. Hampir benar. Coba ini giliran absen Mas Indra ya. Indra ya. Indra, komandan ini. Apa itu daya poros, Mas Indra? Daya poros adalah itu Pak, apa? Besar momen putar pada putaran mesin. Momen putar pada putaran mesin. Oke. Gimana maksudnya? Momen putar pada putaran mesin. Oke, Mas Indra, Iya Pak. kalau daya indikator tadi, ya, daya hasil dari pembakaran terletak di silinder, Di di dalam silinder. silinder mesin. Kalau daya poros, Daya yang ya Yang- definisinya mirip dengan yang di atas tadi. daya yang terletak pada poros Pak. Daya yang terletak pada poros mesin, ya, Iya pada Pak. poros mesin. Di dalam poros mesin itu paling akhir itu ada namanya flywheel atau roda Roda gila. gila. Oke. Oke. Ayo, yang lain perhatikan ya, teman-teman yang lain diperhatikan. Mas Arya tadi sudah ditanya dan sudah tanya. Oke, Dimas nggak aktif. Anggi Puspita. Tadi ada Anggi, halo? Anggi, Iya Pak. Iya, Pak. halo Anggi. Anggi, Iya, masih Pak. di, Anggi, masih di gambar ini hubungannya dengan spek engine. Kalau tadi A tadi spek engine atau performance engine itu ya toh ada A daya yang dihasilkan brake horsepower. Oke, pertanyaannya Anggi, dari A tadi brake horsepower itu pilih, itu menyatakan daya indikator atau daya poros. Anggi, tuh milih loh Anggi ya, milih loh daya indikator atau daya poros. Daya indikator aja, Pak.
Daya indikator. Oke. Oke, biar temanmu bisa membandingkan dengan jawaban temanmu. Faidil, halo. Mau Faidil? Halo. Mau Faidil? Muhammad Faidil Asraf Nur. Ada kan ya? Oh, ini sambil ngabsen ini. Halo. Muhammad Faidil Asraf. Izin ke toilet tadi, Pak. Oh, jendela. Bastianus sudah. Eta sudah. Yusuf Darakai, halo. Yusuf. Loh, ini rata-rata meninggalkan ini ya. Meninggalkan ruang sidang ini. Ya, Pak. Yusuf M. Darakai, halo. Pak Kiro meninggalkan ruang sidang. Ya, Yusuf. Pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama. Nanti di engine itu ada data daya yang dihasilkan atau peak horsepower. Pertanyaannya, yang ditampilkan di data engine, spek engine, manufaktur, itu daya indikator atau daya poros. Yo, ini tiap hari, yo mungkin harus familiar ini teknik mesin lapangan. Kemarin kan di tingkat 1 sudah lihat mesin tuh Caterpillar, V-type di bengkel mekanik ya, di lab mekanik itu tertera dayanya kalau tidak salah 650 HP kan begitu ya. Yang dimaksud itu daya indikator atau daya poros. Nah, pilih Daya indikator, Pak. daya indikator. Wah, sudah 2 yang milih daya indikator. Enggak apa-apa. Ini satu lagi. Ini finalnya ini. Ganti Pak, boleh nggak? Hah? Ganti Boleh, daya poros silakan. Pak. Ganti daya poros Pak. Loh. Loh, Anggi ganti jawabannya. Satu daya poros, Anggi. Terus satunya tadi Mas Yusuf, daya indikator. Gimana Mas Yusuf? Mau ganti atau lanjut daya indikator? Lanjut aja, Pak. Ini satu-satu berarti. Ya. Coba ini saya beri anulah penengah ini. Mas Trio. Trio bagus. Halo? Trio bagus. Adakah? Kalau Trio tadi sambil izin nganter ibunya vaksin, Pak. Tapi masih di ruangan, Pak. Oh ya. Oke. Dwi, halo. Raja. Iya, Dwi Pak. Raja. Milih mana, Mas? Ya. Untuk tampilan di spek engine, spesifikasi engine, itu indikator horsepower atau brake horsepower, daya poros atau daya indikator. Bisa diulangin Sama. sekali lagi, Pak, biar lebih Hah? paham. Bisa diulangin sekali lagi, Pak, tolong, Pak. Loh, tadi kemana? Ini sudah Cuma, Pak, diulang-ulang. tadi, Pak. Cuman ini, Pak. Ini nanti di suatu engine ada spek data, ya tampilan data, baik itu tertulis pada umumnya di spesifikasi engine, ya misal tertera daya atau N itu 650 HP, ya. Oke, ditampilkan itu, ditulis itu. Pertanyaannya, itu penampilan daya indikator atau daya poros. Nah, milih Indikator aja, Pak. daya indikator. 21 Anggi, ya. Tadi sudah milih daya indikator kok milih daya poros. Oke. Ini sopo nih sing iso kayak penalti siapa ini ya? Coba ada pendapat yang lain silahkan. Harus benar ini, harus benar. Misal ada engine, contoh kemarin yang di lab mekanik,
Kemarin kalau udah tak ngetik tuh tertulis misal 650 HP, itu daya indikator atau daya poros. Nah, terus mungkin akan ketemu lagi kemarin ya, waktu kita diskusi ada Toyota 2.0 ya. Misal tertera di sana 150 HP, itu daya poros atau daya indikator. Ya, coba VJ mana VJ? VJ ini bener jawabannya gitu. Iya, Pak. Semuanya sih, apa VJ? Kalau menurut saya sih daya poros, Pak. Daya poros. Oh VJ ini ini penalti yang bagus ini. Ya. Jadi yang benar yang ditampilkan di spek engine, spesifikasi suatu mesin, kalau misal tertera N atau power itu 650 HP itu adalah daya poros, ya. Daya indikator tidak dicantumkan di dalam spek engine. Yang ditampilkan adalah daya poros. Oke, bagus, diskusi menarik. Silahkan kalau ada pertanyaan. Cuman di grafik ini tidak dilengkapi dengan ini spesifik pemakaian bahan bakar spesifik, tidak dilengkapi, tapi dihitung bisa ya. Efisiensi mekanik itu dihitung bisa. Nanti ada rumus-rumusannya. Kalau putaran ini ngukurnya ada. Coba saya ingin ngecek aja. Ingin ngecek. Ingin ngecek. Marilyn, Daniela, halo, Marilyn, Ya, Pak. Daniela. Ya, Pak. Oke. Untuk mengukur putaran, nama alatnya apa? Nama alat untuk mengukur putaran poros. Ini dulu waktu praktek sudah ada, atau belum? Nah, orang mesin harus familiar ini untuk mengukur putaran. Apa? Siapa tahu? Halo? Mungkin, Pak. Apa? Apa namanya? Tachometer, Pak. Tachometer. Ya. Tachometer, iya, tachometer. Tachometer. Jadi untuk mengukur putaran suatu poros itu suatu alat namanya adalah tachometer. Kalau untuk mengukur momen putar atau torsi namanya torsimeter. Enak kan ya? Kemarin waktu di bengkel itu kan diperlihatkan ya, mungkin di praktek yang lain ada namanya torsimeter, tachometer. Kalau di kecepatan sepeda motor atau mobil itu namanya speed, ya, speedometer, speed kecepatan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan gantian. Kalau tidak ada, dilanjut. Ya, masuk ke ini neraca kalor. Ya, dalam pembakaran bahan bakar dan udara hanya lebih kurang 50% dari nilai kalor bahan bakar dapat dirubah menjadi kerja indikator. Nah, ini. Dan sisanya merupakan rugi-rugi. Coba ini kalimat ini, kalimat per kalimat diperhatikan. Ya, kalimat per kalimat diperhatikan supaya ada pemahaman. Rugi-rugi yaitu gas buang yang tidak terpakai, memiliki temperatur tinggi, ya bisa mencapai 600 derajat Celcius, merupakan kerugian. Demikian juga silinder, kapok, tora, ya akan menjadi panas karena komponen-komponen tersebut berhadapan langsung dengan gas pembakaran dengan temperatur yang tinggi, yang maka bila tidak didinginkan dengan baik, komponen-komponen tersebut akan mengalami kerusakan.
Dari segi energi, pendinginan merupakan kerugian. Kerugian tersebut dinamakan kerugian pendinginan. Selain itu, sebagian kerja indikator menjadi kerugian mekanik, yaitu kerugian gesekan yang berubah menjadi kalor dan merupakan beban pendingin. Kerja yang terjadi itu merupakan bagian-bagian dari neraca kalor. Tabel berikut ini menunjukkan neraca kalor pada daya maksimum dari motor diesel. Nah ini contoh neraca kalor. Neraca kalor. Coba perhatikan. Ya. Jadi kalau teori di atas tadi menyebutkan lebih kurang 50%, yang lain hilang. Tapi ini untuk motor diesel, kerja efektif itu hanya 30-45%. Jadi panas hasil pembakaran itu paling besar 45% dirubah menjadi mekanik, kerja mekanik. Terus kemana yang lain? Ada rugi-rugi, rugi-rugi, kerugian mekanik ini 11-4% dari panas maksudnya. Kerugian pendinginan 11-25%, 11-25%. Yang terbanyak adalah kerugian buang. Jadi di knalpot atau exhaust, di muffler atau silencer itu banyak gas panas yang terbuang. Sekali lagi, kerja efektif ditinjau dari neraca panas atau neraca kalor itu hanya 30-45%. Yang banyak adalah gas buang, gas buang. Terus di pendinginan juga relatif besar. Kalau mekanis mesti selalu ada. Gesekan itu muncul panas. Panas itu harus didinginkan. Memang orang cenderung sekarang ini makanya cari material atau bahan untuk motor bakar itu yang tahan suhu tinggi. Tahan suhu tinggi. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Belum? Ya, ini dari neraca kalor. Pertanyaan saya bolak-balik. Oke, pertanyaan saya bolak-balik. Coba perhatikan. Perhatikan siapa gantian sambil ngabsen. Rio, halo? Rio, Emola, masuk? Iya, Pak. Rio, Emola. Oke. Kalor atau panas ini diperoleh dari mana di dalam motor diesel itu? Dari gesekan yang dalam, Pak. Apa? Dari apa? Dari panas itu dari ini, Pak. Pembakaran di dalam, Pak. Nah, yang dibakar apa kalau motor diesel? Yang dibakar itu kalau diesel itu ini. Motor diesel bahan bakarnya ini, Pak, solar, Pak. Solar. Berarti bahan bakar yang dibakar adalah solar. Jadi panas itu diperoleh dari bahan bakar, dari oksigen dan sumber panas. Dan sumber ketemu terjadi pembakaran, muncullah panas atau kalor. Sedikit lagi. Nilai kalor minyak diesel berapa? Nilai kalor bahan bakar solar. Masih ingat kan? Lupa ya? Lupa. Ya tabel. Oke.
Jadi masing-masing bahan bakar, baik itu solar, premium, pertamax, juga gas mungkin ya, etan, propan itu masing-masing mempunyai nilai kalor ya, mempunyai. Maka ini hubungannya dengan yang di atas tadi ya, dengan yang di atas. Di sini nanti akan apa? Pemakaian bahan bakar spesifik yang di berapa bahan bakar yang dibakar, solar kalau motor diesel, ya, berapa kilogram atau berapa liter, menjadi panas berapa, panas itu akan dirubah menjadi metan. Itu ya. Ada pertanyaan sampai ini? Belum ya? Oke, saya lanjut. Daya indikator. Lah ini tadi di gambar tadi kan ada itu, ada daya poros, daya efektif, dan ada daya indikator. Daya indikator IHP atau MI, indikator power, atau daya indikator adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tenaga motor diesel yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam ruang bakar atau dalam silinder. Hal ini merupakan langkah awal perubahan energi panas dari pembakaran bahan bakar ke dalam energi mekanik. Besarnya daya indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, IHP. Ya, IHP itu adalah PI kali L kali A kali I kali M per 33.000 kali 12 kali Z. Ini nanti satuannya adalah horsepower. Ya, daya bidang. Keterangannya, PI tekanan rata-rata indikator, PSI ya, pound per square inch. L panjang langkah inci, A luas penampang silinder square inch inci kuadrat, M jumlah putaran per menit RPM, I jumlah silinder. Ya. Untuk jet indeks siklus, untuk engine 4 langkah jet sama dengan 2, dan untuk 2 langkah jet sama dengan 1. 33.000 ini adalah angka konversi. 1 HP sama dengan 33.000 pound-feet per sekon atau pound-feet per detik. Ini daya indikator. Silakan kalau ada pertanyaan. Daya indikator. Dilanjut. Sekarang daya efektif atau peak horsepower. Peak horsepower atau daya efektif ini disingkat biasanya BHP atau ME, peak horsepower atau daya efektif. Daya efektif peak horsepower atau daya efektif adalah daya yang keluar dari poros motor diesel, ya, poros mesin, ya, poros mesin, crankshaft, atau lebih tepatnya di akhir daripada poros itu ada namanya flywheel, disebut daya poros. Nah, tadi yang digunakan untuk menggerakkan suatu beban. Besarnya daya poros tersebut merupakan daya indikator yang dikurangi sejumlah tenaga untuk mengetahui kerugian-kerugian akibat gesekan mekanik. Besarnya daya efektif atau daya poros dapat dihitung menggunakan rumus ya, BHP. Itu PE LAIN 30 per 33.000 kali 12 kali Z, ini HP.
Ya, PE ini tekanan efektif rata-rata, LAN itu adalah definisinya sama dengan yang di atas. Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, kalau dihitung begitu, daya indikator dan daya poros pada kondisi putaran tertentu suatu engine adalah besar daya indikator. Sekarang tekanan indikator atau PI. Ya, PI. Tekanan indikator adalah tekanan teoritis yang bekerja pada torak setiap langkah yang akan menghasilkan daya indikator. Nah, besarnya tekanan indikator dapat dihitung dengan rumus ya, PI sama dengan DI per PD. Satuannya adalah satuan kritis, PSI. Ya, PSI, pound per square inch. Di mana PI itu adalah 5,4 kali DI kali efisiensi ID kali efisiensi E kali efisiensi charger per PF ditambah alfa dalam kurung 1 plus E. Ini satuannya PSI. DI kerja selama satu siklus pound in ya, yang didapat dari perhitungan diagram indikator ideal PV secara termodinamika. Dihitung. PD ya, total volume silinder inci pangkat 3. L ini adalah nilai kalor bawah dari bahan bakar, BTU per pound. KF ya, nilai kalor bawah atau low heating value. Ya, kalau biasanya kita satuan metrik kan kilokalori per kilogram, ini BTU per pound. Efisiensi ID, efisiensi ideal, ini persen. Efisiensi relatif, efisiensi R, ini adalah persen. Efisiensi CH, mu CH, efisiensi cap, ini persen. Alfa adalah pemakaian udara teoritis. PF, volume 1 pon bahan bakar. Ya, volume 1 pon bahan bakar. P adalah udara lebih. Excess air ditunjukkan pada tabel. Nanti tabelnya kita. Terus tekanan efektif rata-rata. Ya, tekanan efektif. Tekanan efektif rata-rata adalah tekanan rata-rata yang pada waktu langkah kerja dikurangi tekanan rata-rata pada langkah lainnya saat berbeban, atau besarnya tekanan efektif rata-rata dengan tekanan rata-rata indikator PI dikalikan efisiensi mekanik, di mana PE itu sama dengan PI kali efisiensi mekanik. Nah, efisiensi mekanik nanti kita lihat di Oke, sampai ini ada pertanyaan Kak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ayo, silakan, monggo. Pertanyaan saya, Pak, kan jumlah pemasukan bahan bakar dengan udara itu kan kalau mesin sekarang kan udah pakai sensor. Jadi kalau bahan bakarnya masuk sekian, sensornya akan memasukkan udara sekian, Pak. Tapi kalau untuk mesin yang dulu belum menggunakan sensor itu sistem kerjanya gimana, Pak, untuk mengimbangi pemasukan bahan bakar dengan pemasukan udara, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi mesin-mesin sekarang sudah pakai kentul.
Ya, sudah pakai sistem pengendali. Ya, sudah pakai sistem pengendali. Orang, manusia itu cenderung pembakaran itu adalah sempurna. Ya, dari jumlah bahan bakar dan jumlah udara dalam hal ini itu adalah selalu seimbang atau stoichiometri, terbakar, ya, terbakar dengan bagus, termasuk ekses air, ya, kelebihan udara. Nah, mesin-mesin yang sudah pakai elektronik sekarang ini itu selalu proporsional. Jadi kalau bahan bakarnya itu ditambah, udaranya juga cepat respon, harus ditambah. Atau kebalikan, udara ditambah makin besar, bahan bakarnya juga selalu berimbang. Ya, selalu berimbang, maka selalu stoichiometrik. Kalimat lain, dengan pembakaran sempurna itu akan lebih irit, ya, akan lebih irit. Bagaimana dengan dulu? Nah, kalau dulu belum ada elektronik, ya, belum ada elektronik. Makanya dulu itu saat akselerasi, ya, saat akselerasi atau digas atau diputar, dinaikkan putarnya secara mendadak, itu yang masuk banyak bahan bakar dulu, ya, bahan bakar dulu, udaranya ketinggalan, maka pembakaran relatif sesaat tidak sempurna. Nah, itulah yang dinamakan pemborosan, tapi sekarang sudah pakai elektronik, ya, komputeris, ya, komputerais, sehingga selalu imbang, ya, selalu imbang. Termasuk kalau motor bensin sudah disesuaikan dengan oktan number, ya, oktan number. Oktan number berbeda, otomatis pengapian berbeda, jumlah bahan bakar yang dibakar pun sedikit berbeda. Itu kalau dulu memang belum ada elektronik, cenderung boros, ya, lebih boros dibanding yang sudah pakai kontrol elektronik. Kontrol itu berfungsi untuk selalu menyeimbangkan antara bahan bakar dan udara yang dibakar. Itu, Mas, ya. Di motor bensin ada, motor diesel ada, motor gas ada. Silahkan kalau ada lagi. Yuk. Coba ini sambil ngabsen juga ini. Yang belum ini, Jun, Amosius, Jun, halo? Jun, Amosius. Iya, Pak. Halo? Ada? Jun? Amosius? Ada, Pak, tapi suaranya agak kecil, Pak. Iya, kok hilang-hilang. Ini di anu ya, di Maluku sana ini, Jun. Jun, bentar ya, Jun. Iya, Pak. Oh, agak kencang, Jun. Udah masuk nih. Iya, On Pak. cam. Ada, Pak. On cam, Jun. Oh. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Kenapa? Oh, agak hilang-hilang ya, Mas Indra ya. Yogi aja, Yogi. Halo, Muhammad Yogi. Coba ini tadi dari tim paling timur sana, NPD. Ini coba di Aceh nih. Muhammad Yogi. Halo. Izin, Pak. Siapa? Oh, ada Muhammad Yogi nih ya? Siap, ada, Pak. Ya, oh ini berarti jaringannya bagus yang barat. Muhammad Yogi. Pertanyaannya, Muhammad Yogi harus ingat kompresi rasio apa itu, Mas? Perbandingan kompresi.
Izin Pak, bisa diulang Pak pertanyaan Pak. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan Kompresi rasio ya, Pak? Ya, perbandingan kompresi. Izin Pak. Apa, Mas? Mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar ya Pak? Tuh, kompresi rasio, perbandingan kompresi. Oh, kapasitas kecil dan kapasitas besar ya Pak? Nah, apa? Coba lanjutkan, sempurnakan. Itu aja Pak, menurut pengetahuan saya Pak. Yo, kalau ya memang kapasitas. Coba mungkin bisa disempurnakan oleh yang lain. Kompresi rasio. Jadi sampai mana? Atma Darmanto, halo, Maulana, Ya, Pak. Maulana, coba apa itu yang dimaksud dengan kompresi rasio pada motor Bakatora? Motor Itu Pak, Bakatora. kapasitas terbesar dan terkecil. Oke, kapasitas terbesar dibagi dengan kapasitas terkecil. Kapasitas terbesar itu diistilahkan dengan nama apa? Ya, kompresi rasio. Baik, saya ulang ya, tolong perhatikan. Kompresi rasio itu adalah volume total pada silinder, ya, volume total dibagi dengan volume sisa. Ya, volume total itu adalah volume langkah ditambah volume sisa. Itu dikatakan volume total dibagi dengan volume sisa. Maka kemarin kan ada kalimat motor diesel itu kompresi rasio misal 20. Ya toh. Volume totalnya 20 bagian, volume sisanya adalah 1 bagian, maka kompresi rasionya adalah 20. Di motor bakar loh ya. Kalau di ilmu kompresor pompa namanya compression ya tentu pressure ratio kan begitu. Tapi ini adalah arahnya di volume dari suatu motor. Volume total dibagi dengan volume sisa. Ya, volume total itu adalah volume langkah ditambah volume sisa dibagi dengan volume sisa. Contoh ada motor diesel, kompresi rasionya itu nanti 20, maksudnya ya toh, volume totalnya 20 bagian, volume sisanya adalah 1. Itu termasuk kompresi rasio. Semakin besar kompresi rasio, maka tekanan dan suhu udara yang dimampar pada mesin diesel itu adalah akan makin besar. Ya, kompresi rasio. Yang belum saya tanya siapa ini ya? Itu. Tadi apa? Volume total itu volume apa tambah volume sisa, Pak? Volume langkah. Oh iya, volume terima kasih. langkah. Oke, Pak. Ditambah volume sisa. Yo. Mungkin Esmi, Pak. Rizky ya? Halo? Esmi, Pak. Belum ditanya tadi, Pak. Siapa? Esmi, Pak. Ya, Rizky ini. Rizky. Mana ini? Rizky Bandu, ya. Rafsanjani, Pak. Bukan Rizky. Rafsanjani, iya. Iya. Kalau apa? Hadir, Pak. Orang India ini. Rafsanjani, Pak. Udah siap dia soalnya. Udah dari tadi, Pak. Dia ngechat saya, Pak. Udah siap dia. Iya. Rafsanjani ini dari India. Rafsanjani, Esmi. Ayo, Esmi. Harus benar. Ya. Tadi kompresi rasio adalah volume total dibagi dengan volume sisa. Ya, dibagi dengan volume sisa. Volume total tadi adalah volume sisa
ditambah dengan volume langkah. Ya toh. Bagaimana cara menghitung volume langkah? Esmi Rapsanjani harus benar PMK 2. Ya Pak, itu Pak mungkin perbandingan antara volume titik mati bawah dibagi dengan volume titik mati atas. Volume titik mati bawah gimana ini Esmi ini Rapsanjani? Volume titik dengan volume titik ini gimana? Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung volume langkah? Nah, pada suatu silinder mesin diesel. Volume langkah. Waduh. Volume silinder, udah. Volume silinder. Rapsanjani. Volume silinder. Volume dari titik mati bawah itu Pak. Iya, udah. Gimana cara mengukur isi silinder atau volume silinder? Cara menghitung, ya, cara menghitung. Kalau mengukur kan harus pakai alat. Ya Pak, dengan rumus tabung Pak. Gimana? Halo? Menghitung volume silinder atau menghitung isi silinder. Ya, rumusan pendeknya bagaimana? Ya Pak. Memakai rumus volume tabung Pak. Yaitu iya, tapi rumusnya piye? Pi kali R kuadrat kali tinggi Pak. Hah? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu apa Mas? Pi R kuadrat kali tinggi Pak. Pi R kuadrat itu lingkaran. Loh, pelan-pelan Mas. Tingko ujian skripsi jenengan mesti bingung loh. Hati-hati. Ya, pi R kuadrat itu adalah satuan dari yo ini belum ujian KKW, belum ujian skripsi ini, dilatih ini. Pi R kuadrat ketemu satuannya apa Mas? Itu satuan apa? R kuadrat. Luas kan ya, satuan kuadrat kan luas, ya toh. Berarti luas lingkaran, berarti dikatakan silinder, ya toh, luas lingkaran. Luas dikalikan panjang, ketemu isi kan begitu ya, volume. Jadi pi R kuadrat itu satuan luas, dikalikan panjang langkah, ya berarti akan ketemu satuan pangkat di 3 cm pangkat 3 atau cc cm kubik atau foot pangkat 3 feet pangkat 3 ya. Itu adalah isi si silinder. Kalau di motor bakar torak ya, isi silinder total itu adalah tadi luas kali panjang dikalikan jumlah silinder, akan ketemu isi silinder. Misal mesin diesel dengan isi silinder 5000 cc atau 5000 cm kubik ya total ya, itu untuk 6 silinder atau 4 silinder tergantung. Oke, siapa lagi yang belum saya tanya ini? Mas gitu Mas ya, Mas Rapsanjani? Ya Pak. Yang lain juga, ya. Yang belum tak tanya siapa nih ya? Mas Pak. Saya Pak. Hah? Siapa? Hendra. Ini juga di absen ini. Saya Pak. Sudah. Sudah. Dwi Yulindaru sudah tadi ya? Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Mana Dwi? Coba suaranya mana Dwi Yulindaru? Ya Pak. Pertanyaan terakhir. Oke.
Pertanyaan terakhir. Ada pulpen di depannya Mas Dwi? Yulindaru Siregar. Bawa pulpen? Ada Pak, sebentar Pak. Oke. Coba yang lain bantu ya. Ini sedikit ngitung. Sudah ada Pak. Oke. Tulis ya. Ya, Pak. Mesin diesel 1 silinder. Mesin diesel 1 silinder 200 cc. Ya, mesin diesel 1 silinder 200 cc. Simpel pertanyaan simpel. Ya. Ya, Pak. 200 cc. Kompresi rasio 20. Mohon maaf Pak, bisa diulangi tadi Pak? Kompresi rasio 20. Kompresi rasio 20. 20 Pak. Ya. Ditanyakan berapa volume sisa. Berapa volume sisa. Nah, coba ketemu berapa itu? 1 silinder 200 cc. Ya toh? Kompresi rasionya adalah 20. Berapa volume sisa kira-kira? Yang lain, pendapat yang lain? Coba sedikit menghitung. Izin Pak, tadi Oke. pertanyaannya bisa diulang Pak? Diulang ya. Mesin diesel 1 silinder 200 cc. Ya toh, coba perhatikan. Mesin diesel 1 silinder 200 cc. Dengan kompresi rasio adalah 20. Pertanyaannya, berapa volume sisanya? Berapa volume sisa? Sambil anu ya, tolong kameranya di-on-kan semua, dijejer, saya ambil dokumen. Mas Indra juga ngambil ya. Siapa? Ini view-nya supaya kelihatan semua. Nah, galeri, speaker, exit full screen. Oh, sorry. Semuanya ya.
Yuk, silahkan. Semuanya kelihatan. Dandi, Catherine, Rian. Perlihatkan. Sambil ngitung, saya ngambil dokumentasinya. Dandi. Ayo. On-kan semua. Ayo. Atma. Atma di-on-kan. Oh, iki Yogi nggak ngerti. Yogi. Kakak. Ayo. Raja. Tansyah. Di-on-kan. Saya ngambil dokumen. Kok anu? Catherine. Katarina. Iya, Pak. Hendra malah hilang. Hendra malah hilang gambarnya nih. Bukan, Pak. Tampil, Pak, sudah. Oh, udah ya. Udah diambil, Mas Hendra. Ya, coba saya Sudah, juga ngambil. Nanti kirim saya ya. Iya, Pak. Oke. Sudah diambil. Semua udah? Sudah, Pak. Ayo, tadi pertanyaannya tadi. Siapa yang sudah selesai menghitung? Siapa yang sudah selesai menghitung? Itu baru pemanasan di awal ya, dikit ya. Di awal, dikit. Berapa temunya tadi yang saya tanyakan, Mas siapa tadi? Pak, kalau yang saya dapat 10,5, Pak. 10,5. Ini Mas apa? Rio, Pak. Mas Rio. Pendapat yang lain? 1,03, Pak. 1,03, Pak. Oke, yang lain lagi? Belum ada? Baik, jadi sekali lagi, kompresi rasio itu rumusannya adalah sama dengan volume total dibagi dengan volume sisa. Atau kompresi rasio sama dengan volume langkah ditambah volume sisa dibagi dengan volume sisa. Ya, kalau dimasukkan angkanya, ya 20 sama dengan volume langkah tadi 200 cc ditambah volume sisa dibagi dengan volume sisa. Di otak-atik ketemu volume sisa berapa tadi, Mas? 10,5 Pak kalau saya. Ya, kira-kira 10,526. Ya. Ya, artinya jadi kalau volume langkahnya itu adalah 200 cc, volume sisanya itu adalah 10,5 cc, maka kompresi rasionya 20. Kalau volume sisa tadi diperkecil, dampaknya apa? Tekanan dan suhu udara yang dikompres akan makin tinggi. Tadi di pertanyaan awal-awal tadi, namanya PP diagram. PP diagram itu kan piston tidak sampai mentok ke titik nol, ya, titik nol. Coba lihat nanti di PP diagram di dulu. Ya. Ada pertanyaan akhir, silahkan. Kalau tidak, hari ini dicukup.